Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah tetap limpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga Allah masih berikan kepada kita kekuatan serta taufik untuk bisa menghadiri majelis yang mulia ini, dari majelis-majelis yang diharapkan padanya keutamaan dari Allah, rahmat dari Allah, dan begitu banyak keutamaan-keutamaan lain yang Allah janjikan bagi orang yang menempuh atau berada di dalam majalisil ilm, di dalam majelis-majelis dalam rangka menuntut ilmu dengan syarat hanya mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan perjumpaan dengan Allah, ya, bukan mengharapkan dari dunia. Ya. Jamaah rahimakumullah. Insyaallah pada majelis malam hari ini kita akan sampaikan dua pembahasan dan masing-masingnya secara ringkas. Dan pada pembahasan yang pertama kita akan lanjutkan sebagian faedah dari hadis yang dulu telah kita baca berkaitan dengan seruan Allah yang berulang hingga 10 kali kurang lebihnya, yakni ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kalau pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pada satu bagian yang pertama, yakni tentang Allah haramkan kezaliman bagi dirinya, dan Allah juga haramkan kezaliman itu bagi siapapun, sehingga Allah memperingatkan kita, jangan sampai kalian saling menzalimi. Dan kita telah mengetahui bahwasanya kezaliman itu sangat banyak perniknya, dan yang terbesarnya adalah asyirku billah, sebagaimana dalam firman Allah, innasyirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Sebagus apapun amalan seseorang, sebaik apapun akhlak dia, dan sebaik apapun muamalah dia bersama yang lainnya, akan tetapi apabila dia terjatuh pada kesyirikan kepada Allah, maka sungguh dia telah terjatuh pada kezaliman yang paling besarnya, ya. Maka yang paling fokus harus kita usahakan adalah terbebas dari kezaliman yang paling besar, kemudian menjauhi kezaliman yang setelahnya. Dan pada paragraf yang kedua, setelah Allah mengharamkan kezaliman tersebut, kemudian Allah menyebutkan atau mengatakan dalam hadis qudsi tersebut, Allah berfirman, kullukum dhalun, atau kata Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun, sesungguhnya kalian semuanya itu dhalun, dalam keadaan tersesat. Ini klaimnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalian semua berarti termasuk yang ngomong, oleh Allah telah ditetapkan sebagai orang-orang yang sesat. Itu Allah yang menetapkan, bukan manusia. Kullukum dhalun, sesungguhnya kalian atau kalian semua wahai hambaku
adalah sesat illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku telah beri hidayah. Jadi barang siapa yang Allah nggak berikan dia hidayah, wis mesti jaminannya sesat, titik. Tapi kan nggak ada tapi kan. Karena Allah itu bukan untuk dibantah atau untuk dikritik. Ya. Kalau diskusi di media-media, di televisi atau apa, itu biasanya saling mengkritik sehingga akhirnya podo salai. Tapi Allah itu untuk sami'na wa ata'na. Tidak ada yang nggak tersesat kecuali orang yang aku beri hidayah. Fastahduni ahdikum, kata Allah. Maka mintalah hidayah kepadaku, aku akan beri kalian hidayah. Ini juga janji Allah. Kalian sesat, makanya mintalah hidayah kepadaku. Kalau kalian minta, mesti aku beri hidayah. Itu syaratnya minta. Dan bagaimana caranya minta kepada Allah? Tentu berbeda dengan caranya minta kepada selain Allah. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini saya nukilkan kembali dari kitab syarah hadis ini. Setelah Allah menyebutkan, wahai hambaku kalian semua tersesat kecuali orang yang aku beri hidayah, maka dalam kalimat ini terkandung padanya bahwasanya seorang hamba itu yaftaqiru ila hidayatillah. Fakir. Wong fakir niku yang butuh nggih. Nah, fakir iku ora mesti fakir dunyane. Nah, termasuk terhadap hidayah kepada Allah, kita ini termasuk fakir. Nek rumoso ora fakir, iku berarti sesat. Enak aturane. Jadi kalau kita merasa nggak butuh hidayah, berarti sesat asal yang dikatakan Allah tadi, dhalun. Maka seorang hamba itu butuh kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala fi sairi ahwali, pada seluruh keadaan dia di malam maupun di siang hari. Seluruh waktunya dia, bagaimanapun keadaan dia dan dimanapun keberadaan dia, dia senantiasa butuh kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pergerakan dia, diamnya dia, perkataan dia, perbuatan dia, semuanya butuh kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau di sana pada firman Allah di dalam Al-Quran, kalau tadi kita sebutkan kulukum dolun itu tadi adalah firman Allah, tapi di dalam hadis, yakni hadis qudsi. Nah, karena butuhnya kepada Allah sehingga kita tahu ya bahwasanya kita ini fakir, butuh hidayah pada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan tidak ada yang pernah bisa memberi hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah di sana mengatakan dalam sebuah ayatnya, wa qala ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi niki nggih, nabi. Jadi Allah itu mengatakan kepada nabinya, wahai Muhammad atau wahai nabi, sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberi hidayah. Nah, hidayah di sini harus difahami bahwasanya hidayah itu terbagi dua. Ya. Yang pertama hidayatul irsyad, yang kedua hidayatut taufiq. Hidayah irsyad atau hidayah ilmu itu adalah suatu hidayah yang kebanyakan dari kita bisa memberi, yakni menunjuki, menjelaskan ilmunya, iki sing bener, iki sing salah. Nah, ini maknanya juga memberi hidayah. Nah, di sana ada namanya hidayah at-taufiq, yakni suatu hidayah yang hanya Allah lah yang bisa
memberikannya, ya. Nah, salah satu contoh hidayah taufik yakni ketika seseorang bisa menjalankan kebaikan yang dia telah ketahui ilmunya, maka mampu menjalankannya ini adalah hidayah taufik dari Allah. Karena betapa banyak manusia telah mendapat hidayah irsyad, hidayah ilmu, tapi tidak mampu mengamalkannya karena dia tidak mendapatkan hidayah taufik. Ya. Nah, berkaitan dengan ayat ini, Allah berkata kepada nabinya berkaitan dengan hidayah taufik. Wahai Nabi, sesungguhnya engkau nggak akan mampu memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Niki Nabi. Apa maneh kula panjenengan sedaya, ya. Akan tetapi Allah lah yang mampu memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, hidayah inilah yang kita sangat butuhkan, yakni hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga di sana Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa membuka khutbahnya dengan beberapa kalimat. Yang ini juga berkaitan dengan hidayah taufik. Yang ini sering diucapkan para khatib dalam khutbah-khutbah mereka. Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam khutbah mereka, dalam khutbah-khutbah beliau, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ini syahidnya pada may yahdihillahu fala mudhillalah. Jadi Rasul biasa dalam khutbahnya mengatakan sesungguhnya pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami memuji Allah, kami minta tolong pada Allah, dan kami minta ampun kepada Allah, dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal-amalan kami. Kemudian syahidnya pada lafaz selanjutnya, kata Rasul, may yahdihillahu fala mudhillalah. Maka barang siapa yang Allah beri ia hidayah, fala mudillah, tidak akan ada yang mampu menyesatkannya. Ini kalau Allah sudah memberikan hidayah taufik. Kemudian wa mayyudlil fala hadiyalah. Maka dan barang siapa yang Allah sesatkan ia, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberinya hidayah. Nah, dari sini jelas bahwasanya hidayah itu adalah hak Allah mutlak, ya, hak prerogatif Allah, yakni yang dimaksud hidayah at-taufiq. Sehingga hidayah ini adalah perkara yang wajib diminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni hidayah at-taufiq ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Allah memerintahkan kepada kita dalam sholat-sholat kita untuk kita selalu minta hidayah kepada Allah, yakni pada surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah jalan yang lurus. Nah, ini berarti kita memang tertuntut senantiasa untuk minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pensarah di sini menyebutkan tambahan faedah. Wahai hamba Allah, wahai kalian semua, engkau senantiasa diperintahkan untuk engkau meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap salat-salat kalian, dan engkau diperintahkan untuk meminta hidayah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika engkau berhenti dari meminta hidayah, maka telah batallah banyak perkara dari kalian termasuk salat-salat kalian. Sehingga njaluk hidayah niki
berarti harus selama hidup kita dan sepanjang waktu keadaan kita, nggak malam, nggak siang. Sampai-sampai Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat, sholat itu nggak teranggap tanpa membaca surat Al-Fatihah. Dan di dalam surat Al-Fatihah senantiasa kita berdoa mohon hidayah. Nah, nek wong mandek dari minta hidayah, sholatnya juga tidak akan pernah sah, mesti tersesat. Dan di sini muttafaqun alaih dari sahabat Ubadah ibnu Samit. Dan di sana Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan pada dirinya, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma tada. Kata Allah, dan sesungguhnya aku Maha mengampuni bagi siapa saja yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh. Nah, ini ada belakangnya summah tada. Kemudian dia senantiasa istiqomah terus menerus di atas jalan hidayah tersebut. Jadi orang yang taubat, orang yang beriman, orang yang beramal soleh dijanjikan oleh Allah pengampunan. Tapi syaratnya selama ihtada, dia senantiasa berada di jalan hidayah tersebut. Maknanya tobate bukan tobat sambel, enggak tobat lombok saiki prei dilu engkas nglakoni. Saiki kepedesen dilu engkas ngombe ilang pedese tuku sambel maneh. Tapi yang benar-benar taubat dan beramal soleh dan beriman dalam keadaan dia senantiasa di atas jalan hidayah tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita suatu doa berkaitan dengan permintaan hidayah ini, yang hendaknya doa ini juga dihafal. Ya. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud, hadisnya sahih riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada kita yang ini biasa dibaca ketika kita mau salam. Ya. Doa ini biasa dibaca, diajarkan, dituntunkan untuk dibaca setiap kita tasyahud akhir sebelum salam. Kata beliau, apa doanya? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Saya yakin insya Allah panjenengan sedoyo mayoritasnya sudah hafal, mayoritasnya. Adapun yang belum, hendaknya ini betul-betul dihafalkan. Apa arti doanya? Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau al-huda, yakni hidayah. Wat-tuqa, dan ketakwaan. Wal afafa, dan kemerdekaan, yakni ora tergantung kepada selain Allah. Rumongso sugih, rumongso cukup dari rahmatnya Allah, yakni dia enggak butuh kepada minta-minta kepada manusia, tapi dia merdeka. Nek ibaratnya donyane sithik ora ngongso pengen gayuh donyane wong liya. Betul-betul kita minta pada Allah agar jiwa kita itu merdeka dari penghambaan kepada selain Allah. Wal ghina, dan aku minta kepada Allah, kepada Engkau ya Allah, al ghina, yakni kecukupan, yakni rasa syukur. Nek syukur maka cukup, nek cukup dia nggak akan minta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di antara doanya juga, ini saya perbanyak contoh-contoh dari doa Nabi, karena untuk mendorong kita bahwasanya Nabi wae senantiasa butuh hidayah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sana juga berdoa, wahdini wayassir hudaya ilayya. Ya Allah, tunjukilah aku, berilah aku hidayah. Niki Nabi loh. Napa malih kula panjenengan. Ya Allah, berilah aku hidayah dan mudahkanlah hidayah itu untukku. Kita minta hidayah, kita juga minta agar hidayah itu mudah bisa kita terima.
Karena betapa banyak orang yang meminta hidayah namun dirinya tidak sanggup atau tidak siap atau tidak mau menerima hidayah. Minta hidayah kalau Allah diwehi neng ternyata tidak dia lakukan. Maka kita butuh berdoa, Allahumma hdini ya Allahumma hdini wa yassirli hudaya ilayya. Ya Allah, tunjukilah aku, berilah aku hidayah dan mudahkanlah hidayah tersebut untukku. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa ini beliau senantiasa minta hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal ya, pada beliaulah Allah menurunkan kerasulan dan menurunkan agama ini bil huda wa dinil haq, ya, liyuzhirahu 'alad dini kulli. Allah menurunkan agama ini kepada beliau sebagai al-huda, ya, menurunkan Al-Qur'an pada beliau sebagai al-huda, juga menurunkan pada beliau agama yang hak ini. Dalam keadaan seperti itu ternyata beliau banyak waktunya senantiasa minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kula panjenengan lek sampai enggak jaluk hidayah berarti dia dalam kesesatan yang sangat panjang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ketika ada seseorang mengatakan aku ini orang yang sudah diberi hidayah, sehingga aku ini sudah aman posisinya, aku ngerti kok Allah sudah memberi hidayah kepadaku kok sehingga posisiku wis aman. Maka kita katakan betul. Ketika Allah memberi hidayah kepada engkau, maka engkau telah aman. Maka dengan keadaan kalian itu menunjukkan kalian selalu butuh hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berhenti dari memintanya, sungguh dia akan celaka. Bahkan kalau Allah enggak memberi hidayah, sungguh dia benar-benar tersesat. Jangankan kita. Ini contoh Allah menetapkan dalam sebuah firman, wa daraballahu lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta bi'abdaini min ibadina sholihin fa khanatahuma falam yaghniya anhuma minallahi syai'ah. Allah memberi pelajaran kepada kita dari kisahnya Nabi Nuh dan Nabi Lut, agar ternyata hidayah itu enggak bisa tidak, memang harus diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah di sana, Allah menjadikan bagi orang-orang kafir itu percontohan. Siapa? Wanita atau istrinya Nabi Nuh dan juga istrinya Nabi Lut. Kedua wanita ini di atas bimbingan dua orang soleh, yakni Nabi Nuh dan Nabi Lut. Bojone Nabi Lut, bojone Nabi Nuh, niku bojone Nabi. Kurang piye sing bimbing. Tapi kalau Allah enggak memberikan hidayah kepada dia, ternyata kedua wanita ini berkhianat kepada suami-suami mereka yang seorang nabi. Yang seorang nabi. Maka siapa yang akan mampu memberi hidayah keduanya selain Allah? Nabi pun enggak iso ngwehi hidayah. Maka jangan pernah kita lalai atau merasa sudah enggak membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulan dari hadis ini, kullukum dhalun illa man hadaituhu, ya, semua kalian sesat kecuali orang yang aku beri hidayah, ya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, sungguh aku akan memberi hidayah kalian. Sehingga jangan pernah kita berhenti untuk minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah lanjutan hadisnya akan kita susulkan pada majelis-majelis yang akan datang insyaallah taala. Dan kita akan melanjutkan pada sisa waktu pada pembahasan kita yang asal, yakni berkaitan dengan zikir. Dan pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah selesaikan beberapa zikir. Termasuk yang terakhir kita selesaikan zikir berkaitan dengan
membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Nah, lek wis mari Fatihah maca surat-surat, kemudian kita masuk pada perkataan mu'alif azkarur ruku', zikir-zikir ketika ruku'. Dan insya Allah kula jenengan kan pun ngelakoni zikir-zikir ketika kita ruku'. Akan tapi ternyata di sana ada beberapa varian zikir yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa mampu mengamalkan semuanya, maka dia mendapatkan keutamaan yang lebih dari yang lainnya. Dan kita langsung masuk pada hadis pertama pada Adhkarur Ruku, pada kitab kita yang punya kitab pada halaman 71. Ya. Qala al-muallif, berkata Syekhuna Yahya Ibnu Ali Al-Hajuri hafizallahu taala, kata beliau, haditsu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa fihi, di dalam hadis itu, hadisnya panjang, dalam hadis itu terkandung padanya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qala, dia berkata, fa ammar ruku'u fa'azzimu fihi rabba azza wa jalla, maka adapun ruku', ya, adapun tatkala ruku' itu, kata Rasulullah, fa'azzimu fihi rabba azza wa jalla, maka agungkanlah Rabb azza wa jalla. Nah, ketika ruku', maka tiang nek ruku' niku diperintahkan untuk betul-betul dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu ruku', sehingga ruku' itu butuh tenang, butuh tumak-ninah. Dan kemudian beliau melanjutkan, wa amma sujudu fajtahidu fid du'ai faqaminun ayyustajaba lakum, akhrajahu Muslim. Dan adapun ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat sujud itu adalah waktu yang harapan besar bagi dia untuk dikabulkan doanya ketika sujud, ya. Ketika ruku, agungkanlah Rabbmu, ketika sujud bersungguh-sungguhlah engkau berdoa kepada Allah, karena waktu sujud itu adalah waktu yang besar kemungkinan doamu akan dikabulkan. Sehingga kita harus benar-benar perhatian dalam sholat itu ketika ruku dan sujud, dan ruku serta sujud adalah arkan minas sholat, termasuk rukun, sehingga ketika tertinggalkan pada dua rukun ini dipastikan sholatnya batal. Lalu apa bacaannya diantaranya? Pada hadis yang kedua, an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dari Hudzaifah sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, kata beliau, aku sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Kemudian wa dzakarul haditsa ila qaulihi, kemudian sahabat Hudzaifah menyebutkan hadisnya sampai pada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada ucapan beliau, ucapan Hudzaifah, summa raka'a, kemudian Nabi ruku'. Ya, karena syahidnya pada pembahasan ruku', maka hadisnya dipotong masuk pada bab ruku'. Summa ruku', setelah Nabi baca ini itu berdiri, kemudian dia ruku', faja'ala yaqul, kemudian Nabi menjadikan pada ruku'nya itu suatu bacaan. Apa yang dibaca Nabi? Subhana rabbiyal azimi. Nah, salah satu bacaan ruku', dan ini masyhur, adalah Subhana rabbiyal azimi. Nah, ini ada catatan tambahan yang Masya Allah. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Nah, ini jarang dilakukan. Kata Hudzaifah, dan adalah rukuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu panjangnya semisal berdirinya Nabi. Jadi nek ibarate
ngadeke iku sepanjang maca surat Al-Baqarah, rukuke ya meh padha karo ngadeke. Maka kadang-kadang kita baca surat pendek selain memang hafalannya kur pendek-pendek, nggih. Nah, nek macane dawa rukuke nek pengen niru Nabi ya kurang lebih sepanjang ketika dia berdiri. Nah, Nabi dalam rukuknya itu cuma ngucap apa? Subhana rabbiyal azim. Ning rukuke iku lho dawane meh padha karo ngadeke, sehingga di sini diberi catatan oleh penulis ai yukarriru hadzal dzikra. Nah, dengan bacaan subhana rabbiyal azim kok iso rukuke panjang, berarti Nabi mengulang-ulang bacaan tersebut, enggak sekali, juga enggak sekedar 3 kali, mengulang terus. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nek rukuke dawa ya terus diwaca. Enggak peduli hitungannya. Bahkan rukuknya Nabi setara dengan berdirinya. Maka bacaan ini selalu diulang-ulang sampai dia bangkit dari rukuk. Kemudian pada hadis yang selanjutnya, ini pertama bacaan wau nggih subhana rabbiyal azim, insyaallah niki pun sami ngamalne tur sami hafalin. Kemudian dalam hadis yang selanjutnya an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, dari Aisyah istri Nabi bahwasanya beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru ayyaqula fi ruku'ihi wa sujudihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperbanyak bacaan di dalam rukuknya dan dalam sujudnya. Apa yang dia baca? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Salah satu bacaan rukuk yang lain ini. Nek teng masyarakat kita biasanya nek subhana rabbiyal azim itu dibaca kebanyakan saudara kita di NU. Nek subhanakallahumma wa bihamdika atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli biasa banyak dibaca di saudara kita di Muhammadiyah. Tapi iki duduk bacaane NU, duduk bacaane Muhammadiyah. Ini memang yang diajarkan Nabi. Dan bacaan ini diulang sepanjang rukuk maupun sujud dia. Ya. Kemudian pada hadis yang ketiga, beliau menyebutkan wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah lagi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Nah, ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga membaca di dalam rukuk dan sujudnya. Ini bacaan yang lain, okay? Apa yang diucapkan Nabi? Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Nah, ini hendaknya kita amalkan juga dalam bacaan rukuk dan sujud kita. Diulang-ulang. Kemudian pada hadis yang selanjutnya an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila beliau rukuk, beliau mengatakan, ini ada bacaan lain, kita ulang, mungkin jenengan tinggal merujuk di kitab-kitab doa-doa. Ya. Ketika beliau rukuk, beliau mengucapkan apa? Allahumma laka roka'tu, ya Allah, hanya untukmu aku rukuk. Wabika amantu, dan hanya kepadamu aku beriman. Walaka aslamtu, dan hanya untukmu aku berserah diri. Khosa'a laka sam'i, tunduk kepada engkau pendengaranku, wa basori, penglihatanku, wa mukhi, otakku, wa azmi, tulang-tulangku, wa asobi, dan urat-urat sarafku. Nah, ini salah satu bacaan rukuk juga. Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosa'a laka sam'i wa basori wa muhyi wa azmi wa asobi. Nah, ini dihafalkan. Kadang-kadang moco iki, moco iku, dan ganti-ganti berulang-ulang. Dan yang terakhir sebelum kita tutup, hadis dari Auf ibni Malik al-Asja'i. Beliau berkata, qumtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan. Adalah aku berdiri salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Faqama faqara surat al-Baqarah. Maka Nabi salat setelah maca Fatihah dia baca surat al-Baqarah. Bayangkan. Al-Baqarah duduk kaya wau nika kula namung maca qul ya ayyuhal
kafirun. Ya. Tapi beliau membaca setelah Fatihah ini surat Al-Baqarah hampir 3 juz. La yamuru bi ayati rahmah illa waqafa fasa'ala. Maka setiap ada ayat yang mengandung janji rahmat, beliau diam, kemudian beliau berdoa meminta rahmat. Wala yamuru bi ayatin azab, dan tidaklah lewat pada surat Al-Baqarah tersebut ayat yang mengandung ancaman illa waqafa fata'awwadza, kecuali beliau itu diam lagi, kemudian beliau berlindung kepada Allah dari azab. Setelah itu qala summa raka'a biqadri qiyamih. Ya. Kemudian Nabi ruku sesuai kadar berdirinya tadi. Berarti berdiri nih maca Al-Baqarah, ruku'e Nabi itu sepanjang maca surat Al-Baqarah. Yaqulu fi ruku'ihi, kemudian Nabi membaca di dalam rukuknya subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Nah, ini salah satu doa rukuk Nabi juga, yaitu subhana rabbna subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Ini bacaan Nabi yang diulang-ulang karena Nabi ketika rukuk sepanjang membaca surat Al-Baqarah. Suma sajada biqadri qiyamihi, kemudian Nabi sujud koyok dene dawane berdirinya juga. Sujudnya suwi banget. Suma qala fi sujudihi mithla dzalik. Kemudian Nabi ketika sujud membaca doa ini juga tadi, subhanadzil jabarut wal malakut apa? Wal kibriya wal azamah. Itu dibaca ketika sujud. Summa qoma faqara'a bi Ali Imran. Kemudian setelah rakaat pertama beliau berdiri baca Fatihah, setelah itu dia membaca surat Ali Imran sak juz lebih juga. Itu rakaat kedua. Summa qara'a suratan. Setelah itu baru membaca surat yang lain. Niki lho salate Nabi. Kadang-kadang kita sholat rodok kalem sithik wis ngrasani imame. Sholat kok dawa temen. Kadang-kadang ngomong aku pengen ketemu Nabi. Lek kira makmum nang burine Nabi ora tangisan. Nah, Nabi ku sholate kaya ngono. Maka latihan nggih. Sithik-sithik kita latihan sholat kita dilakukan semakin pelan-pelan. Lah aku selak anu lah wong anu wae. Wong sholat itu ngadep Allah, mosok terkalahkan dengan yang lainnya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada beberapa varian bacaan dalam ruku. Kebanyakannya bacaannya dibaca untuk ruku dan sujud nggih. Kaya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ruku yang gawe iku, sujud yang gawe iku. Yang lain juga demikian. Kecuali pada jamaah bacaan subhana rabbiyal azim, itu bacaan khusus untuk ruku. Nah, untuk sujud dia menggunakan bacaan subhana rabbiyal a'la. Adapun tambahan wa bihamdi, ada yang membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, maka tambahan wa bihamdi tersebut hadisnya riwayatnya dhaif, riwayatnya lemah. Nah, hadis yang lemah tidak bisa dijadikan hujah untuk amalan kita, sehingga cukup dengan mengatakan subhana rabbiyal azim. Lu kok dhaif nih, ada di dalam penjelasan ulama berkaitan dengan kedhaifan hadis tambahan tersebut. Insyaallah bagi siapa yang membutuhkan akan kita jelaskan pada majelis-majelis yang lain atau bisa dibaca dalam kitab-kitab yang telah tersebar di masyarakat kita. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pembahasan untuk malam hari ini kita cukupkan sampai sini, dan senantiasa saya ingatkan, monggo apa yang sudah kita pelajari jangan sampai tidak kita amalkan, dan ini masih sedikit sekali ya. Kalau sidik banget dikira di amal nih kok nggo piye nek ditambahi koyok mung acara zaman kita masih awam, enek Syekh, enek Pak Yai teko nang di nang lapangan kono gemruduk teko ngaji ning yo ora enek bekase apa.
Dan itu termasuk kerugian, sehingga kita senantiasa butuh hidayah taufik agar kita bisa mengamalkan semua apa yang telah kita pelajari. Dan saya nasihatkan untuk selalu minta pada Allah, membaca doa yang sering kita ulang-ulang, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinil batila batila warzuqna jinabah. Ya Allah, tunjukilah yang benar itu benar dan berilah aku rizki untuk aku mampu mengamalkannya, dan tunjukilah kepadaku, perlihatkanlah kepadaku yang batil itu batil, dan berilah aku rizki agar aku bisa meninggalkannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kita keistiqomahan. Naktafi fi hadza. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.